mulainya sekitar bulan 8 ya, 8-9, bulan 9 Vi mulai live rohani Kristianinya. Memang live ini Vi sudah rencananya sudah dari tahun-tahun sebelumnya. Dari Vi awal mula live streaming di TikTok. Cuma Vi masih belum ada keberanian melakukannya ya. Dan suatu saat setelah sudah setahun Vi live streamingnya live cosplay dan lain sebagainya yang teman-teman yang lama sudah tahu ya. Nah itu bulan Oktober mama tuh sakit gitu, jatuh sakit, mamanya Vi tuh jatuh sakit. Dan sakitnya tuh enggak sakit badannya sakit atau enggak. Jadi mama tuh kayak seperti pendarahan gitu. Kan sudah tua ya, sudah tua, mengalami menopause sudah lama. Tapi kok tiba-tiba kok mens lagi gitu. Mama tanya, kok mama ini ya sebulan 2 bulan. Akhirnya diputuskan, ayo ma periksa. Ini nggak baik ini. Kenapa kok tiba-tiba gini? Masa mama subur lagi? Kan nggak mungkin. Udah masa menopause terus tiba-tiba, untuk khususnya wanita juga ini ilmu juga ya. Wanita kayak yang sudah tua-tua, yang sudah menopause lama, bertahun-tahun udah menopause tapi kok tiba-tiba ada mens lagi, seperti menstruasi lagi. Itu kenapa? Itu suatu pendarahan yang tidak baik. Dan diperiksakan betul. Kita menjalani periksa, operasi, dicek ada apa, di tes lab dan lain sebagainya. Dokter bilang, wah ini harus segera ditangani. Dokternya tuh tegas bilangnya, cuma kan gue takut mama kepikiran ya. Nah, dia bilang, dok jangan bilang mama dulu ya, biar saya aja. Dan di situ dokter bilang ini kemungkinan ada kanker ganas. Bilangnya dokternya ganas. Akhirnya dirujuk ke kota Solo menjalani operasi. Nah, sebelum menjalani semuanya itu, dia mikir, Tuhan, apa yang harus aku lakukan buat mama gitu. Dia nggak bisa berbuat apa-apa ini. Gitu. Terus akhirnya dia mikir, ya udahlah, apapun yang terjadi kita harus mengucap syukur. Itu intinya dalam kehidupannya Vi pengen tetap terus mengucap syukur buat Tuhan. Vi sudah pelayanan juga di gereja sempat naik turun juga karena banyak kendala. Teman-teman di pelayanannya juga banyak yang kesibukan, jadi banyak sering kosongnya gitu kan. Terus akhirnya ya udah Tuhan, aku pindah pelayananku live pagi, pengen ngajak teman-teman semuanya, entah itu Kristiani, entah itu dari agama lain. Vi pengen ngajak teman-teman semuanya tuh mengucap syukur di pagi hari gitu ya. Semoga apa yang Vi lakukan bisa memberkati teman-teman semuanya, bukan karena Vi pengen sesuatu, pengen berkat yang lebih dari Tuhan, tapi Vi pengen mama sembuh. Vi cuma pengen mama sembuh aja, walaupun mungkin dokter bilangnya ganas gitu. Terus mama melakukan live streaming mulai September itu. September, Oktober, November, Desember berjalan sambil Vi juga sering kan teman-teman kalau Vi live streaming kadang di rumah sakit. Dari situ pemeliharaan Tuhan terus berjalan juga. Berjalannya waktu, Vi juga kendala juga dengan live streamingnya Vi harus keluar dari agensi. Vi sudah tidak melakukan kayak tanding PK lagi. Tuhan, Vi sudah melayani, sudah memuji Tuhan di pagi hari, membawa teman-teman untuk tetap mengucap syukur di pagi hari. Tapi kenapa kok malah ada musibah Vi harus berhenti live streaming? Itu Vi alamin di bulan November ya. Oktober, November, Desember. Oktober harus berhenti karena agensi menahan, jadi Vi harus vakum dari live streaming. Tuhan, kalau aku berhenti live streaming, gimana aku membawa teman-teman buat ikut memuji Tuhan lagi? Vi akhirnya mikir, oke, pakai akun kedua. Tetap ada event juga dari Family Embem, kita kena pelanggaran lagi, dianggap kita join 2 agensi padahal kita enggak gitu. Ada seseorang yang mungkin tidak suka dan melaporkan akun kita, jadi kita berlima tuh kena pelanggaran semua dari Family Embem waktu itu. Nah Tuhan terus cari
duit di mana lagi? Itu cuma bisanya live streaming di rumah sambil jaga mama, sambil ngurus anak-anak, tapi nggak bisa kerja apa-apa lagi. Akhirnya Fit dibilang ke aplikasi lain. Oke, Fit ikut di aplikasi lain, live streaming di sana dan lain sebagainya. Dan puji Tuhan, apa yang Fit lakukan, apa yang Fit kerjakan itu tetap ada hasilnya. Jadi percaya ya guys ya. Jadi mungkin Tuhan menutup apa yang kita lakukan hari ini. Mungkin kita pikir, wah ini kerjaan kita pasti progres. Tapi kenapa Tuhan menutup itu? Kenapa Tuhan kok tidak memberikan kesempatan untuk aku bisa mendapat berkat, mendapat penghasilan dari sini? Dari aplikasi lain, kita tetap dapat pemeliharaan Tuhan. Dari sana juga dapat penghasilan. Walaupun mungkin Vi harus vakum dari live-nya TikTok di sini. Tapi puji Tuhan, Vi dipertemukan dengan orang-orang baik di sana juga. Jalannya waktu, Vi bilang sama Tuhan, Tuhan, Vi sudah lakukan semuanya. Vi pengen merayakan Natal sama teman-teman. Seberapapun itu pengen merayakan Natal bersama teman-teman yang ada di TikTok juga. Teman-teman yang setia dengerin Vi live pagi rohani gitu ya. Mungkin teman-teman yang sudah tahu Vi live pagi yang Natal kemarin, pas tepat tanggal 25 Desember Vi tetap merayakan Natal. Vi buat sebagus mungkin, semeriah mungkin untuk merayakan Natal untuk Tuhan gitu. Vi pasang pohon Natal di gereja. Mungkin Vi nggak bisa kasih persembahan lagi buat Tuhan, tapi Vi pengen di live streaming Vi, di pekerjaan Vi pengen bagi berkat sukacitanya Tuhan yang Tuhan sudah kasih sama Vi buat teman-teman gitu. Akhirnya Vi live streaming itu berjalan. Puji Tuhan, Tuhan tuh mengizinkan Vi live streaming pakai akun utamanya Vi, akun gede. Jadi teman-teman yang sudah lama nggak hadir, yang sudah lama dulu viewersnya Vi yang sering nonton Vi, semua pada hadir. Bahkan tanggal 25 tepat itu banyak yang dari non Kristiani yang datang merayakan bersama-sama Vi, merayakan Natal gitu ya. Mereka sangat antusias, mereka bersemangat. Vi bikin games apa, walaupun mungkin orang banyak bilang setelah keluar dari agensi trafficnya Vi itu pasti hancur, penontonnya nggak ada gitu ya. Tapi puji Tuhan waktu itu Vi juga nggak bagi portal rame gitu ya. Dan Vi bilang, Tuhan, ini semua seizin Tuhan terjadi semua. Vi percaya Vi nggak akan kekurangan. Tuhan nggak bakal bikin Vi malu. Teman-teman tahu Vi itu anak Tuhan, jadi Tuhan nggak mungkin bikin malu anaknya sendiri dong. Vi klaim itu janji-janji Tuhan ya. Berjalan waktu sudah Desember jadi teman-teman seperti Kolim dan lain-lainnya, teman-teman dari non Kristiani semua antusias. Dapat Vi pengen bagi-bagi berkat Tuhan walaupun gak banyak, tapi Vi pengen ya apa yang Vi punya tuh bukan untuk kesenangan Vi, bukan untuk Vi biar tenar, biar viral, biar enggak. Vi pengen bagi berkat sukacita aja. Makanya Vi selalu temanya tuh pengen teman-teman yang datang di room Vi tuh bersukacita, bahagia, senang melihat Vi gitu. Waktu terakhir setelah mama kan menjalani kemoterapi ya, operasi angkat rahim, menjalani kemoterapi sampai 6 kali sudah selesai stage-nya. Bulan Desember akhir Vi tetap rutin. Vi berusaha nggak pernah bolong untuk live streaming rohani di pagi hari. Itu waktu Vi mengangkat pujian di pagi hari, tiba-tiba tuh terdengar, Vi, mama sudah sembuh. Vi dengar jelas banget waktu live streaming. Jadi waktu Vi live streaming dengar suara, mama sudah sembuh, mama sudah gak sakit lagi. Bilang, Vi teriak, mama sembuh ma. Waktu live streaming mama juga dengar, mama sembuh, mama sudah sembuh. Tuhan bilang mama sudah sembuh, mama pasti sudah sembuh.
Tapi juga dikuatkan, ya walaupun agak ragu-ragu ya, soalnya banyak yang bilang kalau sudah kanker itu ya, sudah kanker itu nggak mungkin bisa sembuh, pasti nanti ada kemo berikutnya. Dan untuk pasien-pasien kita juga sering share juga, ada yang kemoterapi sampai 32 kali sampai 80 kali kemoterapi gitu ya. Januari 1 bulan berikutnya kita kontrol lagi ke dokter, dan puji Tuhan mama dinyatakan sembuh dan bersih dari kankernya gitu ya. Walaupun mungkin nanti tetap dipantau dengan dokter, dipantau oleh dokter, tetap jaga pola makannya juga, tetap dipantau, harus dikontrol biar kanker itu tidak kembali lagi. Tapi mengucap syukur, ini rencana Tuhan. Kenapa Vi harus vakum dari live streaming? Kenapa Vi harus susah payah cari penghasilan dari live streaming Vi di bulan-bulan yang ketika mama sakit? Tuhan tuh bilang, ya memang ini waktumu menemani mama gitu. Waktumu harus lebih banyak untuk jaga mama. Makanya semua tuh sudah diatur sama Tuhan ya. Puji Tuhan, bulan Januari Vi mulai lagi. Ayo semangat lagi live streaming. Vi juga sering ngomong ke family, ayo kita sudah vakum dari agensi, kita sudah keluar dari agensi, jangan kita semakin kendor, semakin semangat. Tunjukkan kita tuh tetap bisa eksis. Vi selalu bilang gitu di family Embem ya. Tuhan kok segini, tapi percaya nanti ada kebaikan Tuhan. Vi tetap semangat live streaming, tetap semangat, tetap joget buat teman-teman, menghibur teman-teman semua. Walaupun mungkin kadang capek, kadang mager ya, aduh nanti pasti sepi, aduh enggak. Tapi lawan itu semua, enggak, Tuhan pasti punya rencana lagi. Vi semangat lagi, Vi live streaming lagi. Live streaming, mama pun sering mengingatkan, Vi enggak live rohani, Vi live-nya jam berapa? Mama juga semangat mengingatkan Vi untuk live streaming. Dan puji Tuhan, beberapa hari live streaming di bulan Januari ketemu dengan CV Family Burhan, Klub Burhan, ketemu dengan Klub Burhan yang Vi juga gak tahu dari mana. Mungkin ada yang share-share juga, teman-teman yang sering share live-nya Vi. CV ini tiba-tiba masuk, CV tertarik dengan live-nya Vi, ayo gabung dengan Klub Burhan waktu itu. Beneran Vi datang di live-nya CV juga. Vi mikir gabung gak ya, Vi ragu-ragu karena banyak dulu ditawarin juga family seperti family yang saling support PK lah dan lain sebagainya waktu Vi masih join di agensi. Tapi Vi mikir dulu, kalau join family nanti kalau Vi sudah satu family gini, family yang lain gak mau masuk di roomnya Vi mikirnya gitu waktu itu. Tapi yang Januari ini gak tahu Vi kok ada tiba-tiba, ya udah langsung oke. Vi langsung tertarik, Vi langsung nyaman ya sama Klub Burhan ini. Teman-temannya baik semua, langsung dibantu live streaming Vi, banyak yang datang, banyak yang kenalan, banyak teman-teman baru. Dan puji Tuhan juga Vi ajak juga teman-teman Vi dari family Embem, ayo join, ayo kita semangat lagi live streamingnya. Makanya Vi tiap pagi tetap semangat, kalian juga semangat. Apa yang terjadi di Vi bisa terjadi juga di kalian ya. Nah, percaya apapun yang kita kerjakan itu tidak ada hal yang sia-sia. Yang penting kita lakukan dengan ikhlas, dengan sukacita, pasti akan membuahkan hasil. Walaupun mungkin tak sekarang hasilnya, tapi pasti mungkin nanti sore ataupun besok pasti dapat kita ya. Jadi kita harus bersabar menunggu dengan penuh sukacita bahwa berkat itu pasti datang dalam hidup kita ya. Kita jangan kendor lagi live streamingnya. Dimanapun Vi berada, mau di tempat rumah sakit, mau di numpang di Stephen di sini ya, Vi tetap usahakan bawa soundcard dan mic dan stand. Jadi Vi tetap pengen live streaming, pengen menyemangati teman-teman tiap pagi. Mungkin walaupun kita umat Kristiani ya, walaupun dengan umat Kristiani nggak menutup harus jadi Kristen dulu, nggak. Tuhan gak memerintahkan itu. Vi mungkin gak punya banyak berkat materi, tapi apa yang Vi punya, Vi pengen bagikan buat teman-teman semua di sini gitu ya. Berkat Tuhan, damai sejahtera yang
Tuhan sudah tanamkan di hati Vi pengen bagi ke teman-teman semua di sini. Mungkin kita lagi mengalami proses, kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, tapi tetap jangan hilangkan sukacitamu. Bukan karena keadaan, bukan karena orang-orang di sekitar kita, tapi itu kita tetaplah bersukacita karena bukan karena keadaan, tapi karena Tuhan tuh tetap memelihara kita sampai sekarang. Ya. Tuhan tetap ada, walaupun mungkin di saat yang paling rendah pun semua meninggalkan kita, keadaan sepertinya mustahil, gak mungkin ini, wah ini pasti begini. Itu hanya dari pemikiran kita. Jadi Vivi juga belajar untuk mengontrol pikiran. Pikiran tuh bisa dikontrol. Jangan pikiran yang mengontrol kita, tapi kita yang mengontrol pikiran, ya.